Oke, kita masuk di teater Dolby Surround 7.1. Oke, tidak ada speaker atas ini karena bukan Dolby Atmos. Halo everyone, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Indra Praditya Channel. Oke, sekali lagi ini saya menonton untuk kedua kalinya film Michael. Oke, pada video short sebelumnya saya diinformasikan saya menonton di IMAX dengan sistem 5.1, dan kali ini saya Michael nonton dengan audio system dengan Dolby 7.1 Surround, Dolby Surround 7.1. Oke, mungkin nanti saya lihat akan perbedaannya seperti apa. Oke, mungkin nanti setelah ini saya akan informasi tentang perbedaan IMAX 5.1 dan Dolby Surround 7.1. Oke, viewers, kita nonton lagi film Michael, tapi bukan di IMAX, tapi di bioskop yang biasa dengan sound system Dolby Surround 7.1. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Oke, kita masuk di teater Dolby Surround 7.1. Oke, tidak ada speaker atas ini karena bukan Dolby Atmos. Oke viewers, film Michael ini akan saya bagi dua untuk pokok bahasan yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah tentang audio. Saya dua kali mendengarkan film Michael. Sepertinya tim engineering dari film Michael ini sudah memikirkan betul atas efek konser yang dihasilkan pada audio kepada penonton. Jadi saya menonton seperti yang saya informasikan pada video short sebelumnya. Saya di sini seperti menonton konser pada saat Michael Jackson menyanyi di sini, dan itu ternyata pada di Instagram ataupun TikTok juga banyak sekali orang merasakan seperti menonton konser. Oke, kemarin saya dua kali menonton, saya mencoba menelaah. Memang saya akui untuk film Michael, saya menonton di IMAX dengan sound system 5.1 dan kemudian di yang reguler dengan Dolby Surround 7.1. Efek surround itu yang ternyata yang saya dapati adalah efek teriakan dari penonton ya. Jadi di IMAX maupun di bioskop reguler Dolby, saya mendengarkan efek suara penonton ketika bersorak-sorai, dan beberapa efek tertentu itu terasa sekali di kiri kanan ya, seperti itu. Jadi ketika saya menonton, saya merasakan seperti benar-benar saya menonton konser. Jadi riuh, rendah dan sebagainya. Mungkin kalau teman-teman dilihat di beberapa reels di Instagram, bahkan beberapa yang di luar negeri, terutama di Amerika ataupun Prancis, bahkan di Jerman, di banyak footage yang menampilkan suasana bioskop, mereka ikut menyanyi, bahkan menari di depan bioskop, di bawah dan di bawah layar, seperti itu. Jadi memang efek itu saya merasakan memang sangat seperti saya menonton konser, seperti itu. Jadi saya menonton Bohemian Rhapsody itu sekitar tahun 2018-2019 mungkin ya. Itu tidak seperti ini. Saya waktu itu menontonnya memang bukan di IMAX, di Dolby reguler, Dolby 7.1, dan itu saya tidak merasakan entah kenapa ya, gegap gempita efek surround dari efek konser seperti Queen menyanyikan lagu yang terkenal seperti itu ya. Aduh, maaf, saya lupa lagunya. Nah, itu saya mendengarkan juga agak berbeda, pun seperti film Michael yang sebelumnya, yang This Is It, yang tahun 2009 mungkin, saat kematian Michael Jackson, itu juga saya tidak dapatkan, karena mungkin yang filmnya itu memang dokumenter ya, berdasarkan dari hasil footage saat latihan ya, mungkin memang agak berbeda. Dan di saat ini film Michael di tahun 2026, setting audionya benar-benar luar biasa. Jadi saya pikir ini memang experience ini harus menontonnya memang harus di bioskop yang dengan proper, dengan teknologi audio menggunakan kalau di IMAX ataupun di Dolby, kita di reguler dengan Dolby Surround, seperti itu. Dan memang kalau saya bandingkan bagus mana dengan IMAX dengan Dolby Surround 7.1 ini, kita tidak bicara dengan yang Atmos ya. Jadi saat di IMAX pun saya menontonnya di sistemnya dengan 5.1, jadi tidak ada speaker atas, dan yang di reguler saya Dolby Surround 7.1. Jadi di sini kalau dari kualitas memang saya mendengarnya, bahkan mungkin menurut pendapat saya memang saya agak lebih baik mendengar di IMAX. Dari efek surroundnya entah kenapa ya, walaupun cuma speaker surround itu cuma ada dua di belakang, satu di kiri dan satu di kanan, tapi efeknya terasa nyata dan bassnya terasa sangat
rendah deep, menggetarkan kursi yang saya duduki seperti itu kalau saya menonton di IMAX. Jadi oke, di Dolby 7.1, Dolby Surround di bioskop reguler itu saya dapatkan itu, tapi tidak terlalu seperti di IMAX. Jadi memang kalau untuk perbandingan menonton konser atau film Michael ini memang sangat nyata dan lebih baik memang di IMAX. Oke, sekarang bagian keduanya terkait tentang film itu. Oke, mungkin saya tidak akan berkomentar banyak, tapi di sini film ini Michael di tahun 2026 ini dari Rotten Tomatoes ini ternyata film biopik ini mendapatkan nilai yang cukup rendah dari kritikus ya. Rotten Tomatoes itu adalah kritikus yang menilai kualitas cerita dari film-film yang ditampil di bioskop. Di sini film Michael mendapatkan sekitar 32 atau 35%. Ini paling kecil dibandingkan dengan film biopik lainnya seperti katakan Bohemian Rhapsody ataupun Oppenheimer. Jadi dia paling kecil menurut kritikus. Tapi ternyata sangat berbanding terbalik dengan penggemar, komentar atau respon dari penggemar. Film Michael mendapatkan 97% respon dari para penontonnya. Artinya apa? Film Michael, biopik Michael, itu mendapatkan respon dari penonton justru yang paling tinggi di antara film biopik lainnya. Oke, dari kritikus dia paling rendah, tapi dari respon penonton dia yang paling tinggi. Oke, mungkin saya bisa disampaikan, saya juga sebagai penggemar Michael Jackson, menonton film ini seperti kita mendambakan, merindukan sesuatu yang pernah kita fans dulu seperti itu. Jadi ini merupakan memori atau kenangan yang kita nonton sosok Michael itu seperti apa. Jadi begitu. Jadi menurut pendapat saya film ini saya sangat bisa nikmati terlepas dari komentar kritikus dari Rotten Tomatoes seperti itu. Mungkin bahkan beberapa kritikus lainnya bahkan di YouTuber juga dinilai bahwa film ini dari segi cerita sangat drop, tidak menarik seperti itu. Tapi sebagai penggemar saya sangat menikmati film ini karena saya memang benar-benar fans Michael Jackson. Jadi bahkan ketika saya menonton pun, waktu saya menonton di IMAX hari kedua penayangan memang tidak full tapi penuh ya, tidak full penuh. Jadi hanya menyisikan 3 baris atau 4 baris dari depan. Dan saya seminggu kemudian saya menonton lagi yang bukan di teater IMAX, di Dolby Surround. Ternyata itu pun masih penuh, tidak full, memang lagi-lagi penuh, masih menyisikan 3 atau 4 baris di depan. Artinya apa? Film ini memang masih mungkin digemari oleh para fansnya juga, mungkin fans-fans baru ya. Saya fans termasuk lama. Saya menggemari Michael Jackson ketika saya SD atau SMP lah, SMP pertengahan saya menyukai benar-benar Michael Jackson tahun 90-an. Dan ternyata kemarin saya lihat datang kedua di bioskop Dolby reguler, ternyata banyak beberapa anak-anak kecil juga menonton, mungkin diajak orang tuanya. Dan kalau saya lagi-lagi lihat di Reels ataupun di TikTok, banyak sekali generasi-generasi alpha ternyata juga menggemari atau mengagumi karakter Michael Jackson dan ikut menonton bersama ayah dan orang tua mereka seperti itu. Jadi ini kalau memang sebagai fans saya menyukai film ini. Dan bagi teman-teman kalau memang fans dan sekaligus juga menginginkan experience untuk menyaksikan film ini, memang seharusnya memang langsung datang di bioskop. Jadi jangan menunggu ini di layanan streaming karena akan berbeda sekali ambience atau suasana yang kita dengarkan suara seperti ini. Jadi kita datang juga ingin mengenang fans pujaan kita mungkin ya, mengenang masa lalu dan kemudian juga mengagumi karakter tokoh ini dan langsung menyaksikan dengan ambience audio atau gambar yang besar yang memang mendukung untuk itu. Jadi memang selayaknya film ini kita harus nonton ke theater. Oke viewers, mungkin sekian dulu sharing dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit informasi atau pencerahan kepada rekan-rekan semua. Oke viewers, Assalamualaikum. Go, 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 go.